teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Leatu Putih dengan NPM 121420120120022. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular kardiomiopati. Makalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular kardiomiopati. Yang pertama, bab 1. Pada bab 1 dapat kita lihat bersama ada definisi dari kardiomiopati, yang merupakan suatu keadaan di mana otot jantung kehilangan kemampuan untuk memompakan darah yang disebabkan oleh kehilangan kemampuan elemen miokardium untuk berkontraksi. Kardiomiopati bersifat progresif yang dikarenakan berkurangnya kemampuan kontraksi dari miokardium sehingga menyebabkan kegagalan kontraksi ventrikel kiri dan mengakibatkan penurunan volume sekuncup yang akan menyebabkan naiknya tekanan pembuluh darah sistematis dan menambah resistensi sekuncup yang pada gilirannya akan semakin mengurangi volume sekuncup. Pada kardiomiopati terdapat 3 tipe. Yang pertama, tipe kongesti atau dilatasi, yang kedua tipe hipertrofik, dan yang terakhir tipe restriktif. Bagian yang kedua adalah etiologi atau penyebab. Kardiomiopati disebabkan oleh faktor genetik dari anggota keluarga dan juga terdapat kondisi penyakit lain yang dapat mengganggu kinerja jantung. Misalnya seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan sebagainya. Selain itu juga, penggunaan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi minuman beralkohol, kehamilan, dan juga pengobatan kanker dapat menyebabkan munculnya penyakit ini. Ketiga, dan simptom atau tanda dan gejala. Awalnya, kardiomiopati jarang menimbulkan gejala. Gejalanya akan muncul dan berkembang seiring dengan penurunan kinerja jantung dalam memompa darah. Beberapa gejala yang muncul yaitu yang pertama, nafas pendek saat beraktivitas berat. Yang kedua, mudah lelah dan letih. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, pusing. Yang kelima, denyut jantung tidak teratur atau aritmia. Yang keenam, penglihatan berkunang-kunang. Yang ketujuh, jantung berdebar-debar atau palpitasi. Dan yang kedelapan, batuk saat tidur terlentang. Berikutnya, dapat teman-teman lihat bagaimana patofisiologi atau perjalanan dari penyakit kardiomiopati. Di sini yang saya ambil pertama berasal dari orang yang sering mengkonsumsi alkohol, sehingga membuat adanya kontraktilitas serat otot yang berhubungan dengan suplai darah dan mengakibatkan adanya dilatasi ventrikel kanan. Dan kemudian menyebabkan dua, yaitu tekanan darah ventrikel kanan yang berpengaruh dengan kegagalan ventrikel kanan yang menyebabkan adanya retensi cairan sehingga menekan diafragmanya yang mengakibatkan sesak nafas. Dan akibat yang kedua dapat kita lihat pada bagan adanya dilatasi atrium kiri yang disebabkan darah statis di ventrikel kiri membuat retensi di paru, mengakibatkan sesak nafas dan terjadi intoleransi aktivitas. Selain itu, darah statis di ventrikel kiri juga mengakibatkan cardiac output yang membuat suplai darah menjadi kurang ke otak sehingga mengakibatkan seseorang mengalami pusing. Nah teman-teman, itu merupakan patofisiologi atau perjalanan dari penyakit kardiomiopati. Dan bagian yang kelima yaitu diagnosa keperawatan. Dalam mendiagnosis kardiomiopati dapat dilakukan dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Namun juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosis kardiomiopati, seperti yang pertama menggunakan ekokardiografi untuk menentukan area otot jantung yang tidak berkontraksi dengan baik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan treadmill untuk melihat kinerja jantung selama seseorang melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, dapat melakukan pemeriksaan genetik untuk pasien yang memiliki riwayat kardiomiopati di dalam keluarganya.
Dan yang keempat, dapat melakukan ronsen dada untuk mengetahui ada atau tidaknya pembesaran jantung. Dan yang kelima, dapat digunakan juga CT scan untuk memperoleh perkiraan jantung dan memantau fungsi jantung dan kondisi katup jantung. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada bab 2, di mana pada bab 2 ini terdapat contoh kasus dan bagaimana asuhan keperawatan yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut. Disimak ya teman-teman. Contoh kasus. Pada tanggal 9 November 2021, pukul 12.40 waktu Indonesia Timur, Tuan O berumur 27 tahun, belum menikah, datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, jantung berdebar-debar, dan kaki yang sedikit bengkak. Tuan O mengatakan, akhir-akhir ini badannya mudah lelah, nyeri di dada, dan sesekali batuk saat tidur terlentang. Tuan O tampak meringis, dengan nadi 122 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 160 per 100 mmHg, dan respirasi 27 kali per menit. Nah teman-teman, setelah membaca kasus yang tadi, maka kita dapat membuat yang pertama pengkajian. Pengkajian ini berisi identitas dari pasien. Nama Tuan O, agama Kristen, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, pendidikan sarjana, pekerjaan manajer konstruksi, suku bangsa Indonesia, alamat Gunung Nona, tanggal masuk Selasa 9 November 2021, tanggal pengkajian Selasa 9 November 2021 dengan diagnosa medis kardiomiopati. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Nama Nona Z, umur 20 tahun, hubungan dengan pasien saudara perempuan, status mahasiswa, alamat Gunung Nona. Yang berikutnya kita mengkaji tentang status kesehatan. Yang pertama, status kesehatan saat ini. Klien datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, jantung berdebar-debar, bengkak pada kaki, dan mudah lelah. Yang kedua, keluhan utama saat masuk rumah sakit dan saat ini, yakni yang pertama saat masuk rumah sakit, klien mengeluh sesak nafas, jantung berdebar-debar, bengkak pada kaki, dan mudah lelah. Status kesehatan saat ini, klien masih merasakan keluhan yang sama, namun klien juga merasakan sedikit pusing. Yang berikutnya, alasan masuk rumah sakit dan perjalanan saat ini. Beberapa hari sebelum masuk rumah sakit, klien merasakan sesak nafas, mudah lelah, jantung yang berdebar-debar, dan kaki yang mengalami sedikit pembengkakan, sehingga ia datang ke rumah sakit Siloam. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi jantung berdebar-debar, klien melakukan dengan cara memposisikan diri duduk dan angkat kaki lebih tinggi dari dada. Dan yang terakhir, status kesehatan di masa lalu. Penyakit yang pernah dialami klien, di sini klien mengatakan tidak memiliki penyakit berat. Berikutnya, pernah dirawat, klien mengatakan belum pernah dirawat. Berikutnya, alergi, klien mengatakan tidak memiliki alergi. Dan kebiasaan yang dimiliki, klien mengatakan sering mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Nah, yang berikutnya, riwayat penyakit keluarga. Klien mengatakan bahwa ibunya memiliki riwayat penyakit lemah jantung. Yang kelima, genogram. Di sini dapat teman-teman lihat penurunan penyakit dari ibu klien. Yang keenam, diagnosis medis dan terapi. Diagnosis medis kardiomiopati, terapi tidak dikaji. Yang ketujuh, pola kebutuhan dasar, bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Yang pertama, bio. Bio, daya tahan tubuh menurun. Psiko, tidak memiliki tanda gangguan mental. Sosio, klien sangat mudah beradaptasi dengan orang lain. Kultural, klien menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat melakukan komunikasi. Spiritual, klien rajin berdoa. Yang kedelapan, pola persepsi dan manajemen kesehatan. Klien merasa bahwa penyakit ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh dokter. Yang kesembilan, pola nutrisi metabolisme. Sebelum sakit, klien mengatakan sebelum sakit ia makan sebanyak 3 kali sehari. Saat sakit, klien mengatakan ia makan 3 kali sehari, namun porsinya tidak sama seperti biasanya. Yang ke-10, ada pola eliminasi.
BAB, sebelum sakit, klien mengatakan sebelum sakit ia BAB sebanyak 2 kali sehari, dan saat sakit, klien mengatakan ia BAB sebanyak 1 kali dalam 2 hari. Dan buang air kecil sebelum sakit, klien mengatakan sebelum sakit ia buang air kecil sebanyak 3-4 kali per hari, dan saat sakit, klien mengatakan ia buang air kecil sebanyak 2 kali sehari. Yang ke-11, pola aktivitas dan latihan. Yang pertama, aktivitas. Di sini dapat teman-teman lihat terdapat tabel kemampuan perawatan diri. Terdapat angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan yang pertama, makan dan minum. Berada pada angka 0 yang berarti mandiri. Yang kedua, mandi yang berada pada angka 0 juga yang berarti mandiri. Yang ketiga, toileting yang berada pada angka 0 juga yang berarti mandiri. Dan yang keempat, ada berpakaian yang terdapat pada angka 0 yang berarti mandiri. Dan yang terakhir, terdapat berpindah yang berada pada angka 2 yang berarti dibantu oleh orang lain. Pola latihan sebelum sakit tidak ada dan saat sakit juga tidak ada. 12. Pola kognitif dan persepsi. Klien merasa bahwa kebiasaan dirinya yang sering mengkonsumsi alkohol dengan adanya faktor genetik membuat ia mengalami gangguan kesehatan. 13. Ada pola persepsi dan konsep diri. Klien mengatakan bahwa semenjak ia sakit dan mengalami sesak nafas, membuat seringkali ia merasa tidak nyaman apabila berada di tempat umum. Yang ke-14, pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, klien mengatakan ia jarang beristirahat dan tidur malam selama 6-7 jam sehari. Dan saat sakit, klien mengatakan ia lebih banyak beristirahat dan tidur malam selama 7 hingga 8 jam, tetapi mengalami sedikit kesulitan tidur karena saat tidur terlentang, ia akan mengalami batuk. Yang ke-15, ada pola peran dan hubungan. Di sini klien mengatakan sebelum sakit, ia bekerja terus dan saat sakit, ia tetap bekerja, namun hanya di waktu tertentu dan ia memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Selanjutnya yang ke-16, pola seksual reproduksi. Sebelum sakit tidak dikaji, saat sakit tidak dikaji. Yang ke-17, terdapat pola toleransi stres coping. Klien mengatakan bahwa ia harus dapat pulih dari sesak nafasnya. Yang ke-18, ada pola nilai kepercayaan. Di sini klien mengatakan bahwa ia sakit karena kesalahannya sendiri. Yang ke-19, pengkajian fisik. A. Keadaan umum. Klien tampak meringis. Tingkat kesadarannya komposmentis dengan mata 4, verbal 5, dan psikomotor 6. B. Tanda-tanda vital. Di sini, nadi 122 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 160/100 mmHg, dan respirasi 27 kali per menit. C. Keadaan fisik. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama ada kepala dan leher. Kepala, mata simetris, hidung wising, mulut gigi normal, telinga normal, rambut terlihat normal, dan leher tidak terdapat kelainan. Yang berikutnya ada dada, paru-paru tidak simetris, paru-paru kiri kanan sonor, kesulitan bernapas atau dyspnea, serta jantung yang auskultasi murmur. Yang berikutnya payudara dan ketiak, payudara simetris, ketiak simetris. Abdomen datar, genitalia bersih dan tidak ada tanda-tanda penyakit. Integumen, inspeksi, rambut hitam, palpasi, kulit terasa dingin, lembab, dan berkeringat dingin. Ekstremitas atas, simetris kiri kanan, ekstremitas bawah, simetris kiri kanan, namun terdapat pembengkakan atau edema. Dan yang berikutnya neurologis, status mental dan empati tidak dikaji, pengkajian saraf kranial tidak dikaji, hasil konsultasi tidak dikaji. Yang berikutnya 20 pemeriksaan penunjang. Data laboratorium tidak ada pemeriksaan radiologi berupa CT scan dan pemeriksaan treadmill. Nah teman-teman, sekarang
Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai analisa data. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, di sini terdapat dua data dan terdapat etiologi serta masalah pada tabel. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan sesak nafas, jantung berdebar-debar, nyeri dada, mudah lelah, dan batuk saat tidur terlentang. Etiologinya, sesak nafas diakibatkan oleh sistem pernafasan atau sirkulasi darah yang tidak mampu mengedarkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Masalah yang didapatkan yaitu ketidakefektifan pola nafas. Dan yang berikutnya, data objektif. Klien tampak meringis, adanya edema pada ekstremitas kanan bawah dengan nadi 122 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 160/100 mmHg, dan respirasi 27 kali per menit. Etiologi yang didapatkan yaitu ketidakseimbangan antara suplai oksigen. Masalah yang dihadapi intoleransi aktivitas. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk pada diagnosa keperawatan. Di sini terdapat tabel di mana terdapat tanggal, jam ditemukan, diagnosa keperawatan, tanggal transaksi, dan tanda tangan. Pada tabel, tanggal dan jam ditentukan yaitu tanggal 9 bulan November 2021 pukul 13.00 WIB dengan diagnosa keperawatan yang didapatkan yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot jantung ditandai dengan sesak nafas. Dan yang kedua, pada tanggal 9 November 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur didapatkan diagnosa keperawatan yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Nah teman-teman, sekarang pada layar bagian C rencana tindakan keperawatan. Di sini pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dengan tujuan dan kriteria hasil yang pertama untuk pola nafas kembali efektif dan mendapatkan respirasi dengan keadaan normal yang berkisar antara 16 hingga 20 kali per menit. Intervensi yang dilakukan yang pertama, evaluasi frekuensi pernafasan dan kedalaman, yang kedua, auskultasi bunyi nafas, yang ketiga, observasi penurunan ekspansi dada, yang keempat, observasi kulit dan membran mukosa, dan yang kelima, memposisikan klien untuk tinggikan kepala, letakkan pada posisi duduk atau semi-flower, bantu ambulansi. Yang keenam, kolaborasi pemberian oksigen. Di sini pada tabel rasional yang pertama, kecepatan pernafasan meningkat karena nyeri, penurunan volume sirkulasi. Yang kedua, obstruksi jalannya nafas. Yang ketiga, udara atau cairan pada area pleura membuat dada tidak simetris. Yang keempat, sianosis pada kulit dan membran mukosa cat yang menunjukkan kondisi gagal jantung. Yang berikutnya, merangsang fungsi pernafasan atau ekspansi paru, pencegahan dan perbaikan kongesti paru. Dan yang terakhir, meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi atau gangguan ventilasi. Rencana tindakan keperawatan yang kedua pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Timur dengan tujuan dan kriteria hasil yang pertama, klien dapat menunjukkan peningkatan toleransi terhadap aktivitas. Dengan kriteria hasil, klien dapat memperlihatkan peningkatan ADL. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memonitor TTV sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Kedua, kaji penyebab kelelahan. Yang ketiga, jelaskan kepada klien untuk istirahat segera jika timbul kelelahan atau kelemahan. Dan yang terakhir, anjurkan klien untuk menghindari peningkatan tekanan pada abdomen seperti mengejan dan batuk. Pada tabel rasional, yang pertama, hipotensi oristatik dapat terjadi dengan pengaruh fungsi jantung. Yang kedua, kelemahan efek samping dari stres yang memerlukan energi sehingga mudah lelah. Yang ketiga, kelemahan atau kelelahan dapat diatasi dengan pemenuhan oksigen terpenuhi dan perhentian aktivitas. Dan yang terakhir,
Aktivitas yang memerlukan menahan nafas dapat mengakibatkan penurunan curah jantung. Nah, sekarang D. Bagian implementasi keperawatan. Pada tabel hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 15:10 waktu Indonesia Timur, dengan tindakan keperawatan pertama, mengevaluasi frekuensi pernafasan, yang kedua, mendengarkan bunyi nafas dengan menggunakan stetoskop, yang ketiga, mengobservasi penurunan ekspansi dada, yang keempat, mengobservasi kulit dan membran mukosa, yang kelima, memposisikan klien sesuai dengan arahan yang diberikan, dan yang keenam, operasi pemberian oksigen. Di sini evaluasi proses yang didapatkan yaitu yang pertama, frekuensi pernafasan klien masih belum normal, bunyi nafas klien seperti nafas pendek, dada tidak simetris karena terdapat udara atau cairan pada pleura, klien tidak memiliki membran mukosa yang pucat, klien masih belum dapat meningkatkan pengiriman oksigen ke paru-paru. Implementasi keperawatan yang kedua, hari Selasa 9 November 2021 pada pukul 15:50 waktu Indonesia Timur, didapatkan tindakan keperawatan yang dilakukan. Yang pertama, monitor TTV sebelum dan sesudah aktivitas. Yang kedua, mengkaji penyebab kelemahan. Yang ketiga, menjelaskan ke klien untuk istirahat jika timbul kelelahan atau kelemahan. Dan evaluasi prosesnya, yang pertama, TTV klien sebelum aktivitas normal, sesudah aktivitas TTV klien tetap normal. Yang kedua, klien tidak memiliki penyebab kelelahan atau kelemahan. Dan yang ketiga, klien tidak mengalami peningkatan pada abdomen. Sekarang bagian E atau evaluasi keperawatan. Di sini dapat kita lihat pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 16:20 waktu Indonesia Timur. Di sini evaluasi keperawatan yang didapatkan yaitu yang pertama, subjektif atau S, klien mengeluh nafasnya masih belum normal. O atau objektif, dada tidak simetris. A atau analisis, masalah belum teratasi. P atau planning, intervensi tetap dilanjutkan. Dan yang kedua, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 16:40 WIB, evaluasi keperawatan yang didapatkan yaitu yang pertama, subjektif atau S, klien tidak mengalami kelelahan atau kelemahan. Yang berikutnya, objektif atau O, klien dapat melakukan aktivitas dengan baik. Yang berikutnya, A atau analisis, masalah teratasi. Dan P atau planning, intervensi dihentikan. Nah teman-teman, sekarang kita berada pada bab yang terakhir yaitu penutup. Di sini kesimpulannya, kardiomiopati merupakan suatu keadaan di mana otot jantung kehilangan kemampuannya untuk memompakan darah yang disebabkan oleh kehilangan kemampuan elemen miokardium untuk berkontraksi. Kardiomiopati memiliki 3 tipe yaitu dilatasi, hipertrofik, dan restriktif. Penyakit kardiomiopati disebabkan oleh faktor genetik dari keluarga serta kebiasaan minum minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai makalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular kardiomiopati. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu teman-teman. Terima kasih.